Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh berjumpa lagi lewat renungan harian di malam hari ini. Sebelum kita sama-sama belajar, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini buat kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang tak pernah habis. Kami boleh rasakan Tuhan di malam hari ini, kami boleh bersekutu, boleh kembali datang kepadamu untuk merendahkan setiap hati kami, untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah setiap firman-Mu ini boleh menguatkan setiap kami, memberi kekuatan kepada kami, bahkan memberi pengharapan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami di malam hari ini. Kami mau siapkan hati kami yang paling baik untuk Engkau taburi dengan firman Bapa. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan di malam hari ini saya beri judul Mengapa Harus Khawatir. Mengapa harus khawatir? Mari sama-sama buka Alkitab kita di dalam Matius, Injil Matius pasalnya yang ke-8. Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayat 23 sampai ayat 27. Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Saya bacakan untuk kita semua di malam hari ini dengan judul perikop Angin Ribut Diredakan. Ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24. Sekonyong-konyong mengampuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji nama Tuhan. Tadi saya sudah katakan bahwa renungan di malam hari ini saya beri judul Mengapa Harus Khawatir. Semua orang pasti pernah mengalami hal kekhawatiran. Pernah, semua orang pasti pernah mengalami khawatir. Bahkan bukan orang percaya saja, di luar orang percaya pun mereka pasti pernah mengalami kekhawatiran. Entah itu kekhawatiran tentang pergumulan hidup lah, kekhawatiran apa yang akan mereka makan lah, kekhawatiran tentang masa depan lah. Pasti semua orang pernah mengalami kekhawatiran. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, contohnya di Matius 6, di situ sudah dijelaskan sekali, sudah sangat-sangat dijelaskan bahwa ada pasal yang dengan judul perikop hal kekhawatiran. Bahkan Yesus katakan kita harus belajar pada burung di udara, pada bunga bakung, bagaimana mereka tidak menanam, mereka tidak bekerja dan sebagainya, tapi Tuhan beri makan kepada burung itu. Bahkan bunga bakung itu berpakaian sangat indah. Itu yang firman Tuhan katakan. Di ayat-ayat terakhir firman-Nya bilang seperti ini, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu tentang hal kekhawatiran. Tetapi di malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar lebih dalam di pasal ini tentang hal kekhawatiran. Tentang hal kekhawatiran. Kenapa manusia masih khawatir? Kenapa manusia masih khawatir? Di sini saya tulis kenapa manusia masih khawatir. Yang pertama adalah salah memahami tentang Yesus. Kenapa? Kenapa manusia masih khawatir? Karena salah memahami tentang Yesus. Di renungan sebelumnya saya sudah katakan bahwa bagaimana persepsi kita tentang Allah, cara pandang kita tentang Allah itu bisa berakibat fatal,
bisa berakibat tentang khawatir kita, bisa berakibat hal-hal yang tidak kita sukai. Salah memahami tentang Yesus. Alkitab kita sudah sangat-sangat jelas bagaimana bukan hanya bicara tentang berkat-berkat saja, tetapi semua hal dibukakan. Ada hukuman, ada penganiayaan. Alkitab sudah tuliskan semua. Jadi jangan sampai kita salah memahami tentang Allah. Jangan sampai salah kita memahami tentang Yesus. Salah memahami tentang Yesus bisa membuat kita kurang percaya kepada Tuhan. Kita lihat di sini. Di ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Lihat, murid-murid mengikuti Yesus. Kemanapun Yesus melayani, kemanapun Yesus adakan mujizat, murid-murid ada di situ. Murid-murid selalu bersama dengan Yesus. Jadi apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus buat, murid-murid tahu. Murid-murid mengerti. Bahkan Yesus ada bersama-sama dengan murid-murid itu. Tetapi kita lihat, murid-murid bisa khawatir. Ketika apa? Ada angin yang menerjang mereka. Angin ribut di danau itu menerpa perahu mereka. Mereka apa? Yesus tolong. Mereka khawatir, mereka ketakutan. Padahal apa? Padahal Yesus ada di situ. Nih. Jadi kan mereka salah memahami Yesus. Salah menilai Yesus di situ. Yesus ada di situ. Kenapa mereka masih khawatir? Ini menjadi pertanyaan. Yesus ada bersama-sama di perahu itu. Dikatakan apa? Yesus tidur di situ. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka masih takut? Kenapa mereka masih khawatir? Kita bisa baca ayat itu. Kenapa mereka masih khawatir? Ini kan hal yang perlu dipertanyakan. Bagaimana mereka memahami Yesus itu? Bagaimana mereka melihat Yesus itu? Padahal Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi kenapa mereka masih khawatir, masih takut? Ketika angin datang menerpa mereka, menerpa perahu mereka, dikatakan, Yesus tolong, Yesus tolong. Sampai Yesus bilang, mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Lihat, kurang percaya. Salah memahami tentang Yesus bisa membuat kita kurang percaya. Ini kita lihat ayat ini. Salah memahami tentang Yesus bisa membuat kita kurang percaya. Dikatakan, hai kamu yang kurang percaya. Lihat. Jadi kenapa manusia bisa khawatir? Yaitu salah memahami tentang Yesus. Yesus ada kadang bersama-sama dengan kita, tetapi apa? Kita masih khawatir. Karena apa? Kita tidak mengerti apa yang dimau Tuhan itu. Seperti apa yang Yesus mau lakukan. Kita tidak mengerti. Oh, Yesus itu, kalau ada Yesus pasti tenang. Oh, kalau ada Yesus itu pasti diberkati. Oh, kalau Yesus itu pasti ada damai sejahtera. Oh, kalau ada Yesus itu pasti masalah hilang. Tapi lihat di sini. Ada Yesus pun, lihat, angin ribut datang. Badai pencobaan pun datang. Masalah pun datang. Jangan berpikir, oh karena aku mengiringi Yesus, karena aku orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, oh masalah gak datang. Lihat ini, Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi apa? Angin ribut pun tetap datang. Ini penilaian kita tentang Yesus. Tuhan izinkan hal itu terjadi. Tuhan izinkan hal itu terjadi. Biar apa? Iman percaya kita itu benar-benar sungguh di hadapan Tuhan. Betul di hadapan Tuhan. Jangan memahami Yesus, jangan mengenal Yesus karena berkat-berkatnya saja, tetapi kenal Yesus secara pribadi. Kenal Yesus secara pribadi. Tuhan tidak hilangkan kadang masalah. Kenapa? Biar kita tahu bahwa Tuhan itu ada bersama-sama kita untuk memikul beban itu, untuk sama-sama memikul masalah itu.
Kita dibiarkan melalui masalah itu agar apa? Kita tidak menjadi orang yang manja di hadapan Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang hanya terima saja, tetapi tidak tahu prosesnya. Tuhan izinkan kita melewati proses-proses itu. Yang kedua, kenapa manusia masih khawatir? Yang kedua yaitu ayat yang ke-27. Saya bacakan, dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di perikop ini mereka ingin bertolak ke seberang danau, yaitu tempatnya adalah Gadara. Untuk menuju ke Gadara ini bukan hanya bisa dilalui lewat danau itu, tetapi mereka juga bisa melalui lewat jalan darat. Tetapi kenapa Yesus membawa murid-murid untuk melalui danau itu, menyeberang melalui danau itu? Yesus sengaja membawa mereka lewat danau itu untuk apa? Tuhan ingin menunjukkan kuasanya kepada mereka. Jadi kenapa manusia masih khawatir? Yaitu yang kedua adalah meragukan kuasa Allah. Manusia masih meragukan kuasa Allah. Benar gak sih Tuhan mau menolong kita? Benar gak sih Tuhan mau mengabulkan setiap doa-doa kita? Benarkah Tuhan tuh mau melepaskan kita dari masalah-masalah yang ada? Benarkah Tuhan tuh mau memberkati kita? Ini, terkadang kita meragukan kuasa Allah. Maka dari itu kita kadang khawatir. Kita khawatir, kenapa? Kita tidak percaya kuasa Allah itu ada. Oh, ini kan hanya cerita pada waktu itu. Mungkin kejadian ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Itu kan sudah masa lampau. Itu kan gak berlaku lagi, tidak berlaku lagi di masa sekarang. Nih, hati-hati. Karena kurang percaya, lihat. Apa? Tuhan tegur mereka, hai kamu orang yang kurang percaya. Lihat, kuasa Allah masih ada dulu sampai selama-lamanya. Kuasa Allah masih ada. Kenapa Yesus bawa mereka lewat menyeberangi danau? Karena Yesus ingin tunjukkan, bukan hanya di daratan saja dia berkuasa, tetapi di tengah lautan, di danau pun, angin ribut pun takluk pada dia. Lihat apa yang mereka katakan. Katanya, orang apakah Yesus ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Lihat, Yesus tunjukkan kemahakuasaannya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Lihat, dia tunjukkan segala kuasanya. Ini dua hal ini di hari-hari ini yang boleh menjadi perenungan kita. Kenapa manusia sampai saat ini masih khawatir? Yang pertama tadi, salah memahami Yesus. Yesus ada bersama-sama dengan kita, tetapi kita tidak mengenal secara pribadi Yesus itu seperti apa. Kita mengenal Yesus karena apa? Karena berkatnya saja. Kita mengenal Yesus karena mukjizatnya saja. Ketika mukjizat tidak dinyatakan kepada kita, kita tidak tahu Yesus itu seperti apa. Oh, Yesus itu seperti apa? Saya kenal Yesus karena mukjizatnya. Ini hal yang salah. Dari hal ini akan membuatkan kekhawatiran. Kenapa? Kalau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, kalau mukjizat tidak dinyatakan sama Tuhan, kita akan khawatir. Benar gak Tuhan ini maha kuasa? Benar gak Tuhan ini bisa menyatakan mukjizat? Kenapa? Kita khawatir. Benar gak Tuhan ini mau memberkati kita? Katanya burung di udara saja diberkati, dipelihara. Tetapi kenapa saya kok gak dipelihara sama Tuhan? Ini akan terjadi kekhawatiran jika kita salah memahami tentang Yesus. Kita bisa lihat di sini, Yesus ada bersama-sama dengan murid-murid di kapal itu. Tetapi mereka apa? Mereka ketakutan. Mereka ada kekhawatiran di situ. Padahal Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Karena apa? Mereka hanya melihat apa yang Yesus kerjakan saja, tetapi tidak mengenal pribadi Yesus itu sendiri. Itu yang mereka kerjakan. Ini hal pertama, kenapa manusia itu khawatir. Hal yang kedua, kenapa manusia masih khawatir, yaitu karena mereka meragukan kuasa Allah. Ini hati-hati. Kuasa Allah bekerja sampai sekarang.
Kuasa Allah masih ada sampai sekarang. Mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang. Jangan kita menjadi seperti murid-murid Yesus ini, orang-orang yang kurang percaya. Jika kita menjadi orang yang kurang percaya, bagaimana mujizat mau dinyatakan? Puji Tuhan. Dua hal ini yang menjadi perenungan kita di malam hari ini. Kenapa orang-orang percaya masih khawatir? Kenapa masih khawatir? Ingat hal ini. Berarti kita belum mengenal pribadi Yesus itu seperti apa. Yang kedua, kita ragu akan kuasa Yesus. Puji nama Tuhan. Ini renungan firman Tuhan di malam hari ini. Kita akan akhiri bersama renungan firman Tuhan di malam hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di malam hari ini kami boleh belajar tentang hal kekhawatiran. Bagaimana kami percaya di malam hari ini bahwa kuasa Allah, mujizat Tuhan masih bekerja hingga sampai saat ini. Ampuni setiap kesalahan kami, pelanggaran kami. Mungkin kami masih meragukan kuasa-Mu. Kami masih khawatir akan apa yang kami hadapi, tentang masa depan kami, tentang apa yang kami makan, tentang pergumulan kami. Kami mulai saat ini kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalamnya, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami untuk membawa kami, untuk membantu kami menyelesaikan setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di malam hari ini kami mau berdoa buat bangsa negara ini. Biar Tuhan tolong pemerintahan yang ada kami serahkan tangan-Mu. Biarlah Tuhan beri kebijaksanaan, biarlah Tuhan campur tangan dalam pemerintahan kami, boleh membawa negara ini semakin hari menjadi semakin baik lagi. Kami berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan mata pencarian mereka, beri kesehatan, kekuatan kepada mereka. Bapak, pergumulan mereka kami percaya Tuhan yang tolong, Tuhan yang bukakan jalan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan akhiri ibadah yang singkat ini, renungan harian yang singkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.